Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi turunan dan integral. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Sevia dan rekan-rekan saya bernama Divani Dwi Putra Ramadan, Muhammad Ramadhani Zabin Rizky, dan Salsa Tinas Miarsa. Kita akan membahas tentang turunan. Yang pertama, pengertian turunan fungsi. Definisi turunan yaitu fungsi fx menjadi y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen sama dengan f aksen x atau dy sama dengan dfx, dan didefinisikan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h, atau dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus delta x min fx plus h per h. Notasi kedua ini disebut notasi Leibniz. Contohnya, pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan 4x min 3. Caranya yaitu fx sama dengan 4x min 3, x nya kita ganti x plus h, yaitu fx plus h sama dengan 4x plus h min 3 sama dengan 4x plus 4h min 3, sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 4x plus 4h min 3 dikurangi 4x min 3, limit h mendekati 0 4x plus 4h min 3 min 4x plus 3 per h, limit h mendekati 0 4h per h, limit h mendekati 0 4 sama dengan 4. Selanjutnya, rumus-rumus turunan. Yang pertama, turunan fx sama dengan ax pangkat n adalah f aksen x sama dengan anx pangkat n min 1 atau dy per dx sama dengan anx pangkat n min 1. Yang kedua, untuk u dan v suatu fungsi, c adalah bilangan real dan n bilangan rasional berlaku. Yang pertama, y sama dengan plus minus v menjadi y aksen sama dengan v aksen plus minus u aksen. Yang kedua, y sama dengan c kali u menjadi y aksen sama dengan c kali u aksen. Yang ketiga, y sama dengan u kali v menjadi y aksen sama dengan u aksen v plus u kali v aksen. Yang keempat, y sama dengan u per v menjadi y aksen sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. Yang kelima, y sama dengan u pangkat n menjadi y aksen sama dengan n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Contohnya, jika fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 4, maka nilai f aksen x yang mungkin adalah fx sama dengan 3x kuadrat plus 4. F aksen x sama dengan 3 dikalikan 2x pangkat 1 plus 0 sama dengan 3 kali 2x sama dengan 6x. Soal yang kedua, nilai turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 min 8x plus 4 adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 min 8x plus 4. F aksen x nya sama dengan 3 dikalikan 2, x nya angka 3 dikurangi 1 menjadi x pangkat 2 plus 12 kali
2 dikalikan X pangkat 1 min 8X pangkat 0 menjadi 2 kali 3X pangkat 2 plus 12 dikali 2X min 8 sama dengan 6X pangkat 2 plus 24X min 8. Soal yang ketiga, turunan ketiga dari fx sama dengan 3x min 2 dikali 4x plus 1 adalah fx sama dengan 3x min 2 dikali 4x plus 1. Kita hitung perkalian tersebut menjadi 12x kuadrat plus 3x min 8x min 2 sama dengan 12x kuadrat min 5x min 2. F aksen x sama dengan 12x min 5. Soal keempat, turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat min 6x dikali x plus 2 adalah cara 1. Misal u sama dengan 3x kuadrat min 6x, u aksen sama dengan 6x min 6, v sama dengan x plus 2, v aksen sama dengan 1, sehingga v aksen sama dengan u aksen v plus u v aksen sama dengan 6x plus 6 dikali x plus 2 plus 3x kuadrat plus 6x dikali 1 sama dengan 6x kuadrat plus 12x min 6x min 12 plus 3x kuadrat min 6x sama dengan 9x kuadrat min 12. Untuk yang cara kedua, fx sama dengan 3x kuadrat min 6x dikali x plus 2, f aksen x sama dengan 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 6x pangkat 3 min 12x sama dengan 9x kuadrat plus 12x min 12x min 12. F aksen x sama dengan 9x kuadrat min 12. Selanjutnya, turunan fungsi trigonometri. Dengan menggunakan definisi turunan, kita bisa menentukan turunan dari yang pertama, fx sama dengan sin x. Fx sama dengan sin x, variabel x kita ganti dengan x plus h. F x plus h sama dengan sin x plus h. F aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 sin x plus h min sin x per h sama dengan limit h mendekati 0 2 cos setengah kali 2x plus h sin setengah h per h sama dengan limit h mendekati 0 2 cos setengah dikali 2x plus h dikali limit h mendekati 0 sin setengah h per h sama dengan 2 cos setengah dikali 2x dikali setengah sama dengan cos x, sehingga turunan dari sin x adalah cos x. Yang kedua, fx sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x, x nya kita ganti x plus h. Fx plus h sama dengan cos x plus h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 cos x plus h min cos x per h, limit h mendekati 0 min 2 sin setengah kali 2x plus h dikali sin h dikali sin setengah h per h sama dengan limit h mendekati 0 min 2 sin setengah dikali 2x plus h limit h mendekati 0 sin setengah h per h sama dengan min 2 sin setengah dikali 2x dikali setengah sama dengan min sin x. Jadi turunan dari cos x adalah min sin x. Jadi diperoleh rumus turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x
menjadi f aksen x sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Fx sama dengan sin ax plus b menjadi f aksen x sama dengan a cos ax plus b. Fx sama dengan cos ax plus b, x plus b. Fx sama dengan cos ax plus b menjadi fx sama dengan min a sin kali ax plus b. Dan jika u suatu fungsi, maka fx sama dengan sin u menjadi f aksen x sama dengan u aksen cos u. Fx sama dengan cos u menjadi f aksen x sama dengan min u aksen sin u. Selanjutnya yaitu dalil rantai untuk menentukan turunan. Jika y sama dengan fu merupakan fungsi dari u yang dapat diturunkan dan u sama dengan gx merupakan fungsi dari x yang dapat diturunkan serta y sama dengan f gx merupakan fungsi dari x yang dapat diturunkan, maka y aksen x sama dengan d per dx. F gx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contohnya, tentukan turunan dari y sama dengan 4x kuadrat min 5x plus 3 dipangkatkan 6. Penyelesaiannya yaitu u sama dengan 4x kuadrat min 5x plus 3, yaitu maka y sama dengan u pangkat 6. dy per du sama dengan 6u pangkat 5 sama dengan 6 kali 4x kuadrat min 5x plus 3 pangkatnya 5. du per dx sama dengan 8x min 5. Memakai rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, yaitu dy per dx sama dengan 6 kali 4x kuadrat min 5x plus 3 pangkatkan 5 dikali 8x min 5 sama dengan 48x min 30 dikali 4x kuadrat min 5x plus 3 pangkat 5. Selanjutnya ada fungsi naik dan fungsi turun. Sifat-sifat suatu fungsi dapat diselidiki dengan menggunakan turunan. Yang pertama, syarat fungsi naik dalam suatu interval tertentu yaitu fungsi dikatakan naik jika seiring pertambahan nilai x ke kanan, maka nilai fx bertambah atau f aksen lebih besar daripada 0. Yang kedua, syarat fungsi turun yaitu jika seiring pertambahan nilai x ke kanan, maka nilai fx berkurang atau f aksen x-nya lebih kecil daripada 0. Selanjutnya ada sketsa fungsi naik dan turun. Bisa dilihat di gambarnya. Di gambar A yaitu gambar fungsi naik dan di gambar B ada fungsi turun. Contoh, biaya total produksi X unit barang diberikan dengan CX sama dengan 2 per 5X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 50X ditambah 10. Tentukan biaya marginalnya. Apakah biaya marginalnya naik atau turun seiring dengan penambahan produksi barangnya? Jawaban, biaya marginal sama dengan MX sama dengan C aksen X sama dengan 2 per 5 dikali 3x pangkat 2 ditambah 5 kali 2x ditambah 50 sama dengan 6 per 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 50. Jadi mx nya adalah 6 per 5x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 50. Kemudian untuk menentukan bahwa biaya marginal naik atau turun seiring dengan penambahan barang, yaitu apakah m aksen x lebih besar dari 0 atau m aksen x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar untuk x lebih besar dari 0. Ternyata mx 6 per 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 50. M aksen x sama dengan 2 dikali 6 per 5x ditambah 10 sama dengan 12 per 5x ditambah 10. Karena x lebih besar sama dengan 0, maka M aksen X akan selalu lebih besar dari 0 sehingga biaya marginal akan naik seiring dengan penambahan produksi barang.
Nilai-nilai stasioner. Stasioner menurut KBBI bermakna tetap, tidak berubah, ajak tentang jumlah, nilai, ukuran, posisi, dan sebagainya. Nilai stasioner adalah nilai kritis di mana fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun. Nilai X yang menyebabkan fungsi f(x) mempunyai nilai stasioner dapat ditentukan dengan syarat f aksen X sama dengan 0. Nilai FA adalah nilai stasioner dari fungsi f(x) di X sama dengan A. Pengertian titik stasioner adalah titik di mana turunan pertama kurva sama dengan 0. Secara matematis bisa ditulis X f(x) sehingga titik stasioner untuk X sama dengan A adalah A, FA. Perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat gambarnya di situ, A di titik FA, B FB dengan titik Q, CFC dengan titik R. Dari gambar grafik fungsi f(x) di atas dapat diketahui yang pertama, titik-titik X sama dengan A, X sama dengan B, dan X sama dengan C adalah absis stasioner. Yang kedua, titik-titik Y sama dengan FA, Y sama dengan FB, dan Y sama dengan FC adalah nilai stasioner. Yang ketiga, titik-titik P, AFA, Q, BFB, dan RCFC adalah titik stasioner. Jenis-jenis stasioner. PAFA adalah titik balik minimum, QBFB titik balik maksimum, dan RCFC adalah titik belok. Jenis-jenis stasioner. FA adalah nilai maksimum, nilai F aksen A, X lebih kecil dari A, dengan F aksen A lebih besar dari 0. X sama dengan A dengan F aksen A sama dengan 0. X lebih besar daripada A dengan F aksen A lebih kecil dengan 0. Tanda F aksen A. Di sebelah kiri ada tanda plus dan di sebelah kanan ada tanda negatif. Bentuk grafiknya menjulang ke atas. Dan yang kedua, FA adalah nilai minimum. Nilai F aksen A dengan X lebih kecil dari A dengan F aksen A lebih kecil dari 0. X sama dengan A dengan F aksen A sama dengan 0. Dan yang terakhir, X lebih besar A dengan F aksen A lebih besar dengan 0. Tanda F aksen A-nya di sebelah kiri ada tanda negatif dan di sebelah kanan ada tanda positif. Bentuk grafiknya menjulang ke bawah. Yang ketiga adalah nilai belok horizontal. Nilai F aksen A, X lebih kecil dari A dengan F aksen A lebih besar dari 0. X sama dengan A dengan F aksen A sama dengan 0 dan X lebih besar dari A dengan F aksen A lebih besar dari 0. Tanda F aksen A-nya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan bertanda plus atau positif. Bentuk grafiknya bisa dilihat di situ, atau X lebih kecil dari A dengan F aksen A-nya lebih kecil dari 0. X sama dengan A dengan F aksen A sama dengan 0 dan X lebih besar dari A dengan F aksen A lebih kecil dari 0. Tanda F aksen A-nya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan yaitu tanda negatif. Langkah-langkah menentukan nilai dan jenis stasioner. Langkah-langkah menentukan nilai dan jenis stasioner yaitu yang pertama, menentukan turunan fungsi f(x). Yang kedua, menentukan syarat fungsi mempunyai nilai stasioner yaitu f aksen X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan aksis stasioner. Yang keempat, menentukan nilai-nilai stasioner. Yang kelima, mengambil titik uji di antara absis-absis stasioner. Yang keenam, menguji titik uji pada f aksen X untuk menentukan tanda-tanda setiap interval. Yang ketujuh, menentukan jenis setiap nilai stasioner. Contoh soal, tentukan nilai-nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 9x ditambah 14. Penyelesaiannya, f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min fx ditambah 14. Turunan f(x)-nya adalah 3x pangkat 2 min 6x min 9.
syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0, maka 3x pangkat 2 min dikurangi 6x dikurangi 9 sama dengan 0. 3 buka kurung x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0, sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. X min 3 x min 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1, yaitu absis stasionernya. Menentukan nilai stasioner dengan mensubstitusi nilai x pada fx untuk x sama dengan 3. Fx adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x ditambah 14. F-nya 3 dimasukkan 3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat dikurangi 9 dikali 3 ditambah 14, jadi F-nya sama dengan min 13. Untuk X sama dengan min 1, Fx x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi Fx ditambah 14 dengan F sama dengan X sama dengan min 1. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi 9 dikali negatif 1 ditambah 14, jadi F untuk negatif 1 yaitu 19. Maka titik-titik stasionernya adalah 3, negatif 13 dan 1 negatif 1,19. Menentukan jenis-jenis stasioner, ambillah nilai-nilai X di antara interval-interval tersebut, diuji pada f aksen X sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x kurangi 9 untuk X sama dengan min 2 kurang dari min 1. F aksen untuk X dengan min 2 sama dengan 3 dikali min 2 kuadrat dikurangi 6 dikali min 2 sama dengan dikurangi 9 sama dengan 12 ditambah 12 dikurangi 9, jadi F aksennya adalah 15. Interval kurang dari negatif 1 adalah positif. Untuk X sama dengan 0 antara min 1 dan 3, F aksen untuk X-nya dengan 0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 dikurangi 9. Jadi F aksennya adalah negatif 9. Interval antara min 1 dan 3 adalah negatif. Untuk X sama dengan 4 lebih dari 3, F aksen dengan X sama dengan 4 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 4 dikurangi 9. F aksen 4 sama dengan 48 dikurangi 24 dikurangi 9. F aksennya adalah 15. Interval lebih dari 3 adalah positif. Jika digambarkan dalam garis bilangan, bisa dilihat di situ F aksennya nilai maksimumnya di min 1 dan nilai minimum titik balik minimumnya di 3, negatif 13 dan titik balik maksimumnya di negatif 1,19. Selanjutnya ada materi integral. Peta konsep dari integral yaitu integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu juga dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu fungsi aljabar dan integral tak tentu fungsi trigonometri. Di sini kita akan membahas integral. Definisi integral adalah suatu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan, atau biasa juga disebut sebagai inverse dari operasi turunan, serta limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua macam hal yang harus dilaksanakan di dalam operasi integral, yang mana keduanya telah dikategorikan menjadi dua jenis integral, antara lain integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan atau yang biasa disebut juga sebagai integral tak tentu, dan yang kedua integral sebagai limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu yang disebut sebagai integral tentu. Contohnya fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x menjadi integral dari f-nya yaitu 2x ditambah 5. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x dengan turunan f-nya. Fx-nya sama dengan 3x pangkat 2 min 3.
macam-macam integral, yaitu ada tadi integral tak tentu dan integral tentu yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Untuk selanjutnya ada integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu yakni merupakan suatu fungsi baru yang punya turunan dari fungsi aslinya dan fungsi tersebut belum memiliki nilai pasti. Itulah mengapa dalam integral tak tentu ada konstanta yang dilambangkan dengan C. Di dalam integral tak tentu juga memiliki rumus dasar, yakni jika f aksen x sama dengan x pangkat n, maka fx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, untuk n tidak sama dengan min 1. Selanjutnya, jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f sama dengan f kecil x, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari f kecil x. Dinotasikan dengan integral fx dx sama dengan fx plus c, atau integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana notasi integral dilambangkan dengan lambang integral. F kecil x sama dengan fungsi integran, f besar x sama dengan fungsi integral, dan c sama dengan konstanta pengintegralan. Integral tak tentu fungsi aljabar. Jika fx dan gx merupakan dua fungsi yang dapat diintegralkan dan c k bilangan real, maka terdapat fungsi 1 integral dx sama dengan x plus c, kedua integral k dx sama dengan kx plus c, ketiga integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, yang keempat integral k fx dx sama dengan k integral f. Yang kelima, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Yang keenam, integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Untuk selanjutnya terdapat contoh soal di bawah ini. Ada dua soal seperti yang sudah tertera. Di sini juga terdapat 12 fungsi integral tak tentu fungsi trigonometri. Di sini juga terdapat 12 macam fungsi integral tak tentu fungsi trigonometri. Selanjutnya yaitu integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta, namun dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tentu dari suatu fungsi, pertama kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral, kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Secara matematis dapat ditulis yaitu integral fx dx sama dengan fb min fa dengan interval a sampai b. Keterangannya yaitu fx adalah fungsi yang nantinya akan kita integralkan, dx yaitu variabel integral, a batas bawah pada variabel integral, b yaitu batas atas pada variabel integral. Sifat-sifat integral tentu yaitu 1. Integral kfx dx dengan interval a sampai b sama dengan integral fx dx dengan interval a sampai b. 2 yaitu integral fx ditambah gx dx dengan interval a sampai b sama dengan integral fx dx kurang lebih gx dx dengan interval a sampai b. 3 yaitu integral fx dx dengan interval a sampai b sama dengan min
integral f dx dengan integral b sampai a. Yang keempat yaitu integral fx dx dengan interval a sampai b ditambah integral f dx dengan interval b sampai c sama dengan integral f dx sampai interval a sampai c. Integral f dx dengan interval a sampai a sama dengan 0. Yang keenam yaitu integral f dx dengan interval a sampai b sama dengan f dx dengan interval a plus k sampai b plus k. Contoh soalnya yaitu integral min x ditambah 6x dikurangi 8 dx dengan interval 2 sampai 4, yaitu integral min x kuadrat ditambah 6x min 8 dx dengan interval 2 sampai 4 sama dengan min 1/3 x kuadrat 3 ditambah 6/2 x kuadrat dikurangi 8x 4/2 sama dengan min 3 x kuadrat 3 ditambah 3 x kuadrat dikurangi 8x 42 sama dengan min 1/3 4 kuadrat 3 ditambah 6 min 2 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 dikurangi min 1/3 2 kuadrat 3 ditambah 6/2 2 dikurangi 8 kali 2 sama dengan min 56/3 ditambah 20 sama dengan 4/3. Tentukan hasil integral tentu berikut ini. Integral 6 akar x dx dengan interval 3 sampai 12 sama dengan 6x kuadrat setengah dx dengan interval 3 sampai 12 sama dengan 4x akar x 12 3 sama dengan 4 kali 12 akar 12 dikurangi 4 kali 3 akar 3 sama dengan 84 akar 3.